Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini dalam acara Renungan Harian. Kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu kita akan membawa satu pujian untuk menghantar kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebab sesungguhnya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang daripadanya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah setiap kita. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini karena kami percaya kami akan bisa melihat janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Demikian juga janji Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu urapan dari Allah turun atas kami pada saat kami mendengar firman-Mu. Ada kuasa, ada kemenangan, ada sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini kita akan membaca di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat 10, firman Tuhan berkata, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi ketika
kita diperhadapkan pada masalah yang merupakan sebagian dari proses kita memiliki respon yang tidak benar. Seringkali kita marah, bersungut-sungut, mengeluh, mengomel, bahkan gak kalah pentingnya seringkali kita menyalahkan Tuhan. Kalau kita perhatikan perjalanan bangsa Israel, ada hal mudah bagi Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Fir'aun dan tentaranya bukanlah satu halangan yang berarti bagi Tuhan. Untuk membentuk dan memproses bangsa Israel, Tuhan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 40 tahun di padang gurun. Kenapa saudara? Karena bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, ada satu pertanyaan, apakah kita mentaati atau tidak ketika sedang berada dalam prosesnya Tuhan? Yang pasti setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dan kita alami semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang jahat terhadap kita. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa membawa kita melihat satu tujuan. Kenapa Tuhan memproses kita? Tuhan perlu memproses kita supaya kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Semakin kita memiliki kehidupan yang berkualitas, semakin kita akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia di tempat kudusnya. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Kenapa Dia memproses kita? Supaya kita layak untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dan Tuhan menggunakan masalah untuk mengembangkan karakter kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan kita bersama. Dan satu hal, jangan takut dengan masalah. Sebab kita percaya di balik masalah yang Tuhan izinkan, bagian dari proses hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Satu hal yang kami minta Tuhan hari ini, kekuatan dari Tuhan turun atas kami pada waktu kami sedang diproses oleh Tuhan. Seperti seekor ulat bulu yang tidak ada harganya ketika diproses oleh Tuhan menjadi sebuah kepompong. Memang proses tidak mengindahkan, proses memang sakit. Tapi akhirnya kami bisa melihat seekor ulat bulu diubah oleh Tuhan menjadi seekor kupu-kupu yang sangat bagus. Demikian juga di dalam kehidupan kami. Kekuatan dari Tuhan memampukan kami siap menghadapi prosesnya Tuhan. Untuk menghasilkan satu kualitas yang sangat luar biasa di mata Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini, setiap jemaat yang mengikuti acara renungan harian, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap optimis, tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati, arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus
akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau